Kembali lagi di Wardaya College Online Learning. Di saat ini kita akan membahas terkait dengan mekanisme pemecahan dari hemoglobin. Ya, kita tahu bersama bahwa hemoglobin merupakan protein pengangkut oksigen yang terdapat pada sel darah merah eritrosit, yang dimana memiliki protein heme dan memiliki gugus heme dan protein globin, yaitu terdapat dua globulin alfa dan dua globulin beta. Di mana pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemecahan hemoglobin atau lebih tepatnya daur ulang recycle dari hemoglobin. Proses recycle dari hemoglobin dia melibatkan beberapa komponen utama, beberapa sel ataupun organ jaringan yang berkaitan sama proses recycle dari hemoglobin itu sendiri. Kita pertama awali dari sumsum tulang yang merupakan tempat terjadinya eritropoiegenesis, yaitu proses pembentukan sel darah merah eritrosit, di mana kita tahu bersama dari sumsum tulang sel darah merah dia dihasilkan. Jadi dia dari sumsum tulang dia menghasilkan sel darah merah. Di sini mungkin saya akan menyingkatnya dengan sel darah merah. Oke. Jadi SDM atau sel darah merah dia dihasilkan dari sumsum tulang, di mana dia sudah memiliki hemoglobin yang berkaitan atau yang berikatan untuk mengangkut oksigen. Sel darah merah itu sendiri dia akan beredar di dalam pembuluh darah kita, pembuluh darah kita selama kurang lebih 120 hari. Selanjutnya sel darah merah ini eritrosit ini akan didaur ulang atau akan dihancurkan dan dia akan didaur ulang. Nah, dia akan dihancurkan oleh makrofag yang terdapat pada hati maupun pada jaringan tertentu, di mana proses penghancuran proses penghancuran dari sel darah merah ini eritrosit, dia akan menghasilkan gugus heme yang memiliki atom Fe, ion Fe2+, dan protein globulin. Jadi dia akan menghasilkan juga protein globulin alfa dan protein globulin beta. Oke, nah protein globulin alfa dan protein globulin beta selanjutnya dia akan ditransport ke ginjal untuk disekresikan melalui urin. Oke, nah di gugus heme tadi dia memiliki atom Fe atau atom Fe, lebih tepatnya ion Fe2+. Jadi dia memiliki ion Fe2+, di mana dan juga komponen lainnya, unsur-unsur lainnya, oke, di mana unsur gugus heme ini dia akan dirombak, oleh makrofag, dia akan menghasilkan bilirubin. Yang sebelumnya terbentuk dulu biliverdin, yaitu suatu cairan yang berwarna biru kemudian biliverdin ini dia akan diubah lagi menjadi bilirubin. Oke. Nah, bilirubin ini yang terbentuk di makrofag, dia selanjutnya akan ditransport ke hati melalui pembuluh darah. Jadi dia akan ditransport di darah karena dia juga tidak terlarut dalam air. Dia akan berikatan sama protein darah yaitu albumin untuk ditransport ke hati. Oke. Jadi bilirubin dia memasuki hati, kemudian dia akan disekresikan. Dia selanjutnya memasuki kantong empedu. Oke, jadi bilirubin selanjutnya dia memasuki kantong empedu. Bilirubin dia di kantong empedu dan melalui saluran empedu yang bermuara ke usus, dia ke usus duodenum dan ditransfer ke usus besar, di mana di usus besar ini bilirubin tadi dia akan diubah oleh aktivitas bakteri untuk menjadi urobilin dan stercobilin. Jadi bilirubin dia akan diubah menjadi urobilin dan stercobilin.
Oke. Nah, selanjutnya, bilirubin ini, yang telah diubah menjadi urobilin dan, srekobilin. Untuk urobilin itu sendiri dia dapat ditransfer ke ginjal juga melalui, sirkulasi pembuluh darah. Dan urobilin beserta juga protein globulin alfa, protein globulin beta yang tentu saja sudah, menjadi potongan-potongan asam amino, dia akan disekresikan melalui, oleh ginjal di dalam urin dan akan disekresikan. Oke. Nah, selanjutnya srekobilin maupun, urobilin juga dia dapat dikeluarkan melalui feses, akan dieliminasi dari tubuh. Jadi, urin yang memiliki urin dan feses dia merupakan, 2 substansi tempat pengeluaran urobilin, srekobilin maupun protein